Jasad ini mengerjakan sesuatu ini seolah-olah pergerakannya dari jasad ini sendiri. Nah, akhirnya dia lupa yang namanya dirinya, ruh. Lupa. Ya. Lupa dengan dirinya. Lupa dengan diri yang hidup. Padahal yang namanya ruh ini adalah motor penggerak. Akhirnya, karena beranggapan bahwa jasad ini ataupun sesuatu yang dikerjakan oleh jasad ini seolah-olah hasil dari dia sendiri, akhirnya ini ada yang namanya warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudaraku kecil di kaki langit dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rahmat hidayahnya, sehingga kita bisa mengenal diri, sehingga bisa mengenal Tuhannya sampai kepada pemilik namanya. Nah, apa saja yang harus kita ketahui agar kita bisa paham, terus berlanjut dengan pengamalan, dan akhirnya bisa mengenal diri kita sendiri. Mari kita kaji bersama tentang unsur manusia ini sebetulnya ada berapa dan mana yang bisa sampai pada Tuhannya gitu. Apakah jasadnya, apakah ruhnya? Nah, nanti kita akan tahu di sini. Jadi unsur diri manusia terdapat dua unsur, ada jasad kasar, ada jasad halus. Dan yang kasar ini kita sebut dengan badan, ya, badan ataupun fisik. Dan jasad halusnya di sini yang kita sebut dengan ruh. Nah, diantaranya ada jiwa. Ini yang merasakan keadaan. Nah, lebih mudahnya kita klasifikasikan sebagai berikut. Di dalam diri manusia ada jasad, jiwa, dan ruh. Agar kita mengetahui bahwa jasad ini adanya di alam mana gitu, sedangkan ruh adanya di alam mana. Jasad dan ruh ini sudah berbeda alam atau berbeda dimensi ya. Kita ketahui jasad ini ada di alam fisik atau kita sebut dengan dunia. Nah, sedangkan ruh ini adanya di alam rohani. Jadi alam rohani atau akhirat. Nah, ini jelas ya tulisannya ya. Nah, jasad ini ada yang namanya nafsu. Sumbernya dari mana? Dari akal. Nafsu itu sumbernya dari akal. Padahal jasad dan ruh ini yang sebenarnya hidup adalah ruh. Ya. Makanya kita sebut ruh ini adalah diri yang hidup. Dan jasad ini adalah semu. Jasad semu, ruh adalah diri yang hidup. Ini yang sebenarnya. Nah, ini yang sebenarnya ya. Nah, kenapa kok ketika kita melakukan sholat, padahal sholat itu adalah mi'rajul mukminin, perjalanan satu jiwa atau perjalanan rohani bertemu Tuhannya. Nah, mengapa kok kita tidak bisa melihatnya? Hanya seolah-olah saja kita menghadap, seolah-olah saja kita melihat, seolah-olah. Nah, ini imajinasi saja, khayalan saja. Nah, ini karena apa? Jasad ini terselimuti oleh nafsunya. Nah, akalnya berbicara bahwa sholat yang saya kerjakan adalah sebuah media untuk menemui Allah. Tetapi dia gelap tidak bisa menyentuh ruh. Karena apa? Karena di dalam jasad yang terselimuti nafsu, yang bersumber dari akal, dan ini kita sebut
iblis dalam sifat, iblis dalam sifat, ya, iblis dalam sifat. Sehingga apabila jasad ini mengerjakan sesuatu ini seolah-olah pergerakannya dari jasad ini sendiri. Nah, akhirnya dia lupa yang namanya dirinya, ruh, lupa, ya. Lupa dengan dirinya, lupa dengan diri yang hidup. Padahal yang namanya ruh ini adalah motor penggerak. Akhirnya, karena beranggapan bahwa jasad ini ataupun sesuatu yang dikerjakan oleh jasad ini seolah-olah hasil dari dia sendiri, akhirnya ini ada yang namanya hijab, ya, ini hijabnya. Nah, jasad ini tertutupi, jasad ini menutupi dirinya ataupun menutupi ruh, sehingga gelap. Jasad gelap, tidak bisa melihat ruh. Padahal ketika dia melakukan sholat, harusnya ini terbuka, ini hijab ini harusnya terbuka ini hijab ini, ya. Terbuka baru bisa melihat kelakuan ruh sebagai dirinya. Nah, karena segala sesuatunya yang diketahui hanya dari sumber katanya, akhirnya apapun diakuinya, sholatnya, pekerjaannya, aktivitas apapun diakui. Nah, ini selamanya tidak akan bisa melihat dirinya, sehingga dia tidak bisa melesat ke dalam menuju alam rohani, tidak bisa melesat menuju alam rohani. Nah, di sini posisi jiwanya otomatis dia tertarik pada nafsu itu sendiri. Jiwanya terkendali oleh nafsunya. Akhirnya si jiwa ini mengalami kegoncangan. Jiwanya tidak akan pernah tenang, karena sejatinya jiwa ini condong kepada ruh. Aslinya ini jiwa ini condong kepada ruh, karena jiwa akan tenang karena dalam ruh ini nanti bisa mengantarkan kepada Tuhannya, lewat apa? Pertama, pengetahuan ruh secara ilmu. Jika terus kita mengamalkan, pengetahuan ruh ini hilang. Ternyata bukan ruh yang hidup, ternyata yang hidup ada yang bernama Nur Muhammad. Dirinya berkata, oh ternyata roh ini bukan diri saya adalah Nur Muhammad, inilah diri saya itu. Nah, dengan keistiqomahannya, selalu merenung, selalu berjuhud, berkholwat, hidayah akan terus turun, dan jiwarit di dalam diri ini ataupun pengawal dalam diri ini semakin kuat, benteng pertahanannya itu semakin kuat. Nah, akhirnya dia mengetahui bahwa sejatinya Nur Muhammad ini juga dari Allah, ya. Nur Muhammad ini juga dari Allah. Akhirnya nama Nur Muhammad ini pun hilang, tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Nah, ini hati berkata demikian. Jika hal ini sudah terjadi sampai menemukan kesadaran yang benar-benar sadar ilahiyah, semuanya dalam kefanaan, akhirnya dia paham bahwa sejatinya Nur Muhammad, ruh, sampai menjadi jasad ataupun makhluk-makhluk lainnya, sejatinya bersumber dari yang hidup. Jadi Nur Muhammad ini adalah pancarannya Nur Allah, pancaran Nur Allah, pancaran Nur Allah. Terjadilah yang bernama Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad akhirnya terciptalah yang namanya makhluk ataupun manusia ataupun alam semesta. Nah, jadi manusia, malaikat, dan seluruh semesta
Ini semua adalah tubuh Allah sendiri. Ya, ini semua adalah pancaran Allah itu sendiri. Bagian yang tidak bisa terpisahkan. Ini yang dinamakan ahad. Bagian tak terpisahkan. Ahad ya. Nah, ketemulah ahad. Jadi Allah memancarkan nurnya sehingga terciptalah seorang manusia, malaikat, iblis, dan seluruh semesta. Ini adalah bagian dari nurnya. Jadi unsur yang ada di dalam diri makhluk ini kita sebut dengan makhluk. Unsur yang ada di dalam diri makhluk ini adalah unsur Allah itu sendiri. Ya. Tapi kenapa manusia ini kok lupa bahwa alastu birabbikum qalu bala syahidna? Dia sudah berjanji untuk mengisahkan Allah, tetapi dia lupa, lalai. Nah, karena ini tadi dalam jasad ada jiwa atau nafsu yang terkendali oleh akal fikir. Nah, ini yang disebut iblis dalam sifat. Ini yang menjadikannya ingkar, semuanya diakui. Ini saya loh, padahal ini sejatinya mati. Ini tuh mati semu ya. Tidak sebenarnya, tapi dia aku seolah jasadnya yang melakukan amal baik, jasadnya yang melakukan ibadah, jasadnya yang merasa berdaya upaya. Ini akhirnya terhijab, tidak bisa melihat dirinya sendiri, yaitu roh ya. Nah, ini nanti ada dua klasifikasi lagi. Ada alam terang ya, alam terang dan alam gelap. Ketika seorang itu telah fana makhluk, jasad ini sudah tidak diakuinya ya, jasad ini sudah tidak diakuinya, maka dia melihat dirinya sendiri, yaitu ruh, yang pada akhirnya dia mengetahui bahwa dirinya adalah Nur Muhammad. Rohnya ini sudah hilang, fana, mengetahui bahwa dirinya adalah Nur Muhammad, dan lama-kelamaan ini juga fana sehingga mutlak hanya Allah. Maka dia akan menduduki alam terang. Nih. Ketika jasadnya mati, dia langsung pulang ke kampung asal tanpa hisab ya, pulang ke kampung asal tanpa hisab, karena dia diri ini sudah mati sifatnya. Akhirnya di dalam jasad ini hanya ada sifatnya ruh. Akhirnya ruh hilang, adanya sifat Nur Muhammad. Akhirnya Nur Muhammad hilang, adanya sifat Allah itu sendiri. Terus jadi dan sifat asma af'alnya sudah mutlak Allah itu sendiri, maka dia menduduki alam terang. Ketika jasad mati, dia akan langsung pulang ke kampung asal tanpa hisab. Nah, sebaliknya, apabila jasad ini selalu diakuinya sebagai yang hidup, sehingga sholatnya, pekerjaannya, aktivitas lainnya diakuinya, sehingga semua menjadi fata morgana, hanya halusinasi, hanya imajinasi saja, seolah-olah melihat Tuhan padahal tidak. Nah, ini gelap, terhijabi. Akhirnya ketika jasad mati dia menduduki alam gelap ya, alam gelap. Nah, ini nanti jiwa mengalami kesengsaraan. Nah, ini saudaraku, ketika jasad ini terhijabi, apa-apa yang dilakukannya itu selalu diakuinya, ini saya loh yang rajin ibadah, ini saya loh yang kaya, ini saya loh. Akhirnya dia menduduki alam gelap ketika jasad itu mati. Jiwanya mengalami kesengsaraan, penuh cerita, penuh tangisan. Nah, mungkin sudah sedikit jelas ya saudaraku, unsur diri manusia, jasad, jiwa, dan roh. Roh ini sebagai motor penggerak. Ini hasilnya tidak ada mati. Yang namanya ini tuh jasadnya adalah mati, yang itu adalah ruh ya. Ruh ini sebenarnya tidak ada Nur Muhammad. Nur Muhammad ini sebenarnya tidak ada, yang ada hanya Allah. Sehingga semua yang tercipta adalah tubuhnya sendiri, termasuk manusia, malaikat, dan seluruh semesta. Nah, itu saja saudaraku, semoga bisa difahami dan menjadi bahan renungan dalam berkholwat, dalam berjuhud, sehingga kita bisa mengenali diri kita sendiri. Amin. Mohon maaf
apabila dalam penjelasan ini menjadikan guncangnya hati, guncangnya jiwa, karena itu semua adalah proses menuju Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.